Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramai Dayat dengan NIM 22073112. Di sini kita akan membahas materi perkuliahan dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang kita bahas adalah business plan, di mana terdapat beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian, tujuan, prinsip, kemudian format, perencanaan, penyusunan, dan teknik presentasi. Baiklah, langsung saja kita bahas dari pengertiannya. Nah, bisnis plan ini adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana sebuah bisnis akan dijalankan. Ini mencakup gambaran umum bisnis, strategi pemasaran, struktur organisasi, analisis pasar, rencana keuangan, dan proyeksi jangka pendek. Kemudian dan proyeksi jangka panjang juga. Pasti teman-teman bertanya, mengapa dokumen ini penting? Nah, karena di sini dalam praktik kewirausahaan ada 3 hal utama yang harus disiapkan. Nah, pertama tuh kita mempersiapkan gagasan atau ide usaha. Kedua, kita harus mempersiapkan strategi untuk mewujudkan ide tersebut. Kemudian perencanaan tertulis agar semua strategi bisa dijalankan secara sistematis. Nah, kedua tuh tujuan membuat usaha. Nah, tujuannya yaitu tidak hanya sebagai formalitas, tetapi memiliki manfaat nyata seperti sebagai panduan dalam menjalankan bisnis. Nah, bisnis plan ini menjadi pegangan saat mengambil keputusan harian maupun strategi. Kemudian sebagai alat untuk investor atau kreditor. Nah, investor tidak mendanai usaha hanya karena ide bagus. Mereka tuh butuh data, proyeksi, dan strategi yang terukur. Nah, kemudian sebagai alat pengendali dan evaluasi, bisnis plan ini mencakup target. Kemudian jika melenceng, maka perlu dikoreksi strateginya. Kemudian sebagai jalan pengembang usaha. Nah, apakah bisnis akan berkembang? Kapan akan buka cabang gitu? Semua dapat dimasukkan dalam timeline secara rencana usaha. Kemudian sebagai alat internal, tim yang solid perlu pemahaman yang terhadap visi dan misi. Kemudian prinsip-prinsip dan dalam menyusun bisnis plan. Di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan atau dijalankan. Pertama tuh realistis dan objektif, dimana di sini kita tidak perlu optimis atau meremehkan risiko. Gunakan data yang faktual atau data fakta. Kemudian yang kedua, terfokus dan spesifik. Jangan menyusun rencana terlalu luas. Fokus saja pada satu produk atau jasa utama terlebih dahulu.
Nah, kemudian komprehensif. Nah, semua aspek bisnis harus mencakup operasional, pemasaran, kemudian SDM, keuangan, hukum, dan manajemen risiko. Kemudian pada poin yang keempat, fleksibel. Nah, di mana rencana ini bisa berubah sesuai dinamika pasar. Maka sisakan satu ruang untuk penyesuaian strategi. Nah, kemudian pada nomor 5, berorientasi pada tujuan. Nah, setiap bagian rencana harus diarahkan untuk mencapai target bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dari beberapa poin terdapat contoh sederhananya, yaitu jika kita membuka kedai kopi, maka rencana kita harus menjawab siapa konsumennya, apa keunggulan produk kita, kemudian berapa target penjualan dalam tiap bulan. Kemudian bagaimana kita membuat strategi promosi produk. Kemudian format dan struktur bisnis plan. Nah, formatnya itu cover dan ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan seperti menjelaskan legalitas bentuk usaha, kemudian sejarah singkat dan struktur organisasi. Kemudian nomor 3, analisis pasar dan peluang. Nomor 4, deskripsi produk atau layanan. Kita tuh menjelaskan keunggulan produk, manfaat, diferensiasi, potensi pengembangan di masa depan. Kemudian rencana pemasaran dan penjualan. Kita membuat rencana strategi promosi, penentuan harga, distribusi, serta metode penjualan offline atau online maupun reseller. Kemudian nomor 6, rencana operasional. Kemudian manajemen dan tim. Kemudian rencana keuangan dan lampiran. Kemudian pembahasan selanjutnya itu perencanaan bisnis yang baik. Nah, perencanaan bisnis yang baik harus memiliki keterukuran, ketercapaian, relevansi, ketepatan waktu. Nah, pembahasan selanjutnya itu penyusunan dan sistematika bisnis plan. Dimulai dari riset pasar. Nah, kita tuh harus mengenali kebutuhan pasar, perilaku konsumen, dan persaingan. Nah, kemudian kita tuh harus menentukan model bisnis. Apakah bisnis kita berbasis produk, jasa, atau berbasis platform. Kemudian selanjutnya susun rencana pemasaran. Nah, di mana strategi branding, media promosi, dan komunikasi konsumen. Nah, kemudian tentukan struktur organisasi. Nah, siapa yang menjalankan operasional harian? Nah, bagaimana struktur wewenangnya? Kemudian nomor 5, hitung kebutuhan modal dan proyeksi keuangan, termasuk biaya awal, operasional, dan margin keuntungan. Kemudian tulis rencana secara sistematis. Gunakan bahasa yang lugas, profesional, menarik secara visual gitu. Nah, terakhir, kita uji dan
minta masukan, libatkan mentor, dosen atau pelaku usaha yang berpengalaman untuk memulai atau menilai rencana bisnis kita. Nah, untuk teknik presentasinya atau teknik presentasi rencana usaha, terdapat beberapa teknik, yaitu gunakan slide visual. Nah, hindari teks tebal, gunakan grafis, diagram atau gambar produk agar produsen tersebut tertarik. Nah, kemudian ceritakan ide secara emosional, sampaikan mengapa bisnis ini penting dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian tunjukkan potensi keuntungan. Nah, investor ingin tahu berapa potensi yang besar, potensi returnnya. Kemudian latihan dan simulasi. Nah, ulangi latihan tersebut berkali-kali hingga kita lancar untuk penyampaiannya. Kemudian kuasai materi dengan baik. Jangan kita tuh hanya membaca teks, tetapi pahami bagian demi bagian, karena audiens akan bertanya kritis. Kemudian berikan aksi penutup, akhiri dengan ajakan seperti apakah Anda ingin berinvestasi atau bekerja sama. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.